Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga pada kesempatan hari ini semuanya masih dalam sehat walafiat dan masih tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali bersama saya Bapak Herman. Insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan kembali pada pelajaran kita, pelajaran kelas 9, dan untuk hari ini kita akan membahas tentang pelajaran haji dan umroh. Akan tetapi sebelum kita memulai pelajaran, untuk lebih afdalnya agar ilmu yang kita dapatkan pada kesempatan hari ini bisa lebih bermanfaat dan bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk selanjutnya kita akan membaca doa dulu dan akan dipimpin oleh anak kita Liana Sahira Usman. Sebelum kita belajar, kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku pengertian yang baik. Amin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita sudah sama-sama berdoa dan semoga ilmu yang kita dapatkan pada kesempatan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Baik, sebelum kita melanjutkan materi haji dan umroh pada kesempatan ini, baiklah kita bersama-sama mendengarkan satu ayat firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 97. Ayatnya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Yang artinya, di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya makam Ibrahim. Barang siapa memasukinya, memasuki Baitullah, maka amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Dan barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa inilah yang Allah menyebabkan Maha Kaya banyak orang-orang dan tidak dari berbagai memerlukan negara sesuatu memilih dari beragama seluruh Islam. alam. Karena salah satu hikmah dan manfaatnya adalah menciptakan persatuan tanpa membeda-bedakan manusia. Dan sekali lagi mengajarkan kepada kita bahwa agama Islam ini sangat mencintai persaudaraan dan perdamaian. Lalu, apakah itu haji? Biasanya, ketika kata haji disebutkan selalu berdampingan dengan umrah. Apa pula itu umrah? Ketika kata haji dan umrah disebutkan, selalu identik dengan pakaian serba putih, identik dengan Ka'bah, atau orang-orang yang berkumpul di suatu tempat yang bernama Padang Arafah. Nah, haji menurut bahasa berasal dari bahasa Arab, dari akar kata hajj, yang artinya menyengaja sesuatu. Menurut istilah, sengaja mengunjungi Ka'bah atau Baitullah untuk melakukan amal ibadah dengan syarat-syarat tertentu. Menurut cara pelaksanaannya, haji dibagi menjadi 3, yaitu haji ifrad, yaitu mengerjakan haji terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan umrah secara terpisah. Yang kedua, haji tamattu, mengerjakan umrah terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan haji secara terpisah. Dan yang ketiga, haji qiran, yaitu mengerjakan haji dan umrah secara bersama-sama dengan satu niat. Ketika melaksanakan haji atau umrah, kita akan menuju suatu tempat di negara Saudi Arabia untuk melaksanakan amal ibadah tertentu. Kuncinya adalah waktunya tertentu, syarat-syaratnya tertentu, dan tempatnya tertentu. Waktu pelaksanaannya dimulai paling lambat tanggal 8 Zulhijjah. Karena mengikuti penanggalan Hijriah, musim haji di negara kita selalu bergeser tanggalnya. Karena kita menggunakan sistem penanggalan Masehi. Artinya, kita sudah harus berada di lokasi tersebut sebelum tanggal 8 Zulhijjah dan berakhir pada tanggal 13 Zulhijjah.
semua agenda ibadah sudah harus selesai 7 hari berikutnya. Syarat tertentu yang wajib melaksanakan haji adalah mereka yang memenuhi syarat wajib haji, yaitu Islam. Artinya selain Islam tidak wajib haji. Dan yang kedua, balik. Artinya anak-anak tidak wajib haji. Yang ketiga, berakal sehat. Artinya yang tidak waras tidak wajib haji. Yang keempat, merdeka. Artinya bagi mereka yang seluruh hidupnya ditanggung oleh orang lain dan dibeli dari majikan lain atau biasa disebut budak juga tidak wajib haji. Dan yang terakhir, mampu. Mampu maksudnya adalah memenuhi 3 kemampuan. Yang pertama, mampu secara fisik, artinya yang sakit-sakitan atau tidak kuat melakukan perjalanan tidak wajib haji. Yang kedua, mampu secara fisik, artinya kondisi jiwanya harus baik, tidak labil. Dan yang ketiga, mampu secara finansial atau ekonomi, artinya yang tidak memiliki dana yang cukup tidak wajib melaksanakan haji. Tertentu berikutnya adalah tempatnya tertentu, bertempat di beberapa titik lokasi di negara Saudi Arabia, yaitu untuk lebih jelasnya, mari perhatikan peta negara Saudi Arabia berikut. Ada 7 lokasi penting yang harus diketahui dan tentunya di setiap lokasi itulah kita melaksanakan agenda-agenda haji yang merupakan rangkaian dari ibadah haji. Yang pertama adalah Yalamlam, kemudian Jeddah, menyusul Mekah, Mina, Arafah, Musdalifah, dan Madinah. Seperti gambar berikut ini. Mari kita bahas setiap tahap pelaksanaan ibadah haji di tiap lokasi tersebut. Kita mulai di tanggal 7 Zulhijjah. Dan sangat disarankan agar berangkat lebih awal dari tanggal ini. Agendanya adalah menuju Saudi Arabia. Lokasi pertama adalah Yalamlam, wilayah Saudi Arabia yang hampir berbatasan dengan Yaman di sebelah selatannya. Ketika pesawat yang kita tumpangi mulai memasuki wilayah Yalamlam, maka agenda pertama ibadah haji dimulai, yaitu memakai pakaian ihram disertai niat melaksanakan haji selagi di atas pesawat. Lafaz niat haji adalah labbaik Allahumma hajjah, yang artinya, ya Allah, aku memenuhi panggilanmu. Kemudian setelah itu mulai membaca talbiyah, lafaz yang sangat sering kita dengarkan ketika musim haji dimulai. Bunyinya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarikalah. Dan berdoa setelah melafazkan talbiyah. Lafaz talbiyah ini selalu diulang-ulangi sehingga semua agenda ibadah haji dilaksanakan. Pertanyaannya, apa itu pakaian ihram? Pakaian ihram adalah pakaian serba putih yang aturannya bagi laki-laki adalah 2 lembar kain putih tanpa jahitan sambungan. Dan untuk perempuan, pakaian serba putih dijahit seperti pakaian biasa dan tidak boleh menutupi wajah dan telapak tangan. Lalu pertanyaannya lagi, kenapa berihramnya di atas pesawat? Karena berihram wajib dilaksanakan di mikot setiap penduduk. Apa itu mikot? Mikot adalah tempat yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk memulai ibadah haji menurut arah kedatangan dari negerinya masing-masing. Untuk penduduk Indonesia, mikotnya adalah daerah Yalamlam. Dan karena di daerah itu, pesawat tidak bisa mendarat, maka ihram dilakukan ketika pesawat terbang di atas daerah tersebut. Mikot yang telah ditentukan ada 6. Yang pertama adalah Sulfambah, Bir atau Bir Ali, mikot bagi penduduk Madinah atau orang-orang yang melalui jalan penduduk Madinah. Yang kedua adalah Al-Jufa. Al-Jufa adalah mikot bagi penduduk Sam, Maroko, Mesir, dan orang-orang yang melalui jalan mereka. Mikot ini sekarang ada di kota Rabik. Kemudian yang ketiga adalah Qornul Manasik atau Aslul Kabir, mikot bagi penduduk Najd atau wilayah bagian timur Jazirah Arab dan orang-orang yang melalui jalan mereka. Yang keempat adalah Yalamlam atau Asy'adiyah, mikot bagi penduduk Yaman dan orang-orang yang melalui jalan mereka. Kemudian yang kelima adalah Safid Outdur Ibah, mikot bagi penduduk Irak dan orang-orang yang melalui jalan mereka. Kemudian yang terakhir adalah tentu saja kota Mekah,
mikot bagi penduduk kota Mekah. Nah, berarti di daerah yang lam-lam ada dua agenda ibadah haji, yaitu ihram dan niat haji dari mikot, dan yang kedua membaca talbiyah. Lokasi selanjutnya adalah Jeddah. Di daerah inilah pesawat mendarat karena kebijakan pemerintah Saudi, kota Mekah tidak boleh dilewati pesawat, maka bandara terdekat adalah Jeddah. Di daerah ini, agenda ibadah haji adalah berihram bagian terlambat berihram dari mikotnya masing-masing. Maka di daerah ini, agenda ibadah hanya satu, yaitu ihram disertai niat haji. Setelah itu, langsung bergerak menuju Mina. Agenda ibadah haji selanjutnya memasuki tanggal 8 Zulhijjah, yaitu di daerah Mina. Semua jamaah haji harus berkumpul menempati kemah yang telah disediakan oleh panitia haji negara masing-masing jamaah. Semua harus berkumpul sebelum maghrib, karena setelah maghrib hitungan hari sudah masuk tanggal 9 Zulhijjah. Semua jamaah haji bermalam di daerah ini. Maka di daerah ini agenda ibadah haji adalah berkumpul dan bermalam atau mabit di Mina untuk persiapan wukuf. Setelah melaksanakan sholat subuh, di hari tanggal 9 Zulhijjah, semua jamaah akan berbondong-bondong bergerak menuju Arafah. Agenda ibadah haji selanjutnya memasuki tanggal 9 Zulhijjah, yaitu di daerah Padang Arafah. Sebelum wukuf di Padang Arafah, jamaah haji berkumpul di Masjid An-Namirah untuk mendengarkan khutbah wukuf. Setelah matahari tergelincir atau ba'da zuhur, wukuf dimulai hingga terbenamnya matahari. Wukuf adalah rukun haji, dan selama wukuf dianjurkan untuk memperbanyak doa dan zikir. Rasulullah SAW bersabda bahwa sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Di antara doa yang hendaknya banyak diulang-ulang yang saat itu adalah La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Artinya, tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada sekutu baginya. Dia memiliki kekuasaan dan berhak atas setiap pujian. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maka di daerah ini ada 3 agenda ibadah haji, yaitu mendengarkan khutbah wukuf hingga maghrib, serta memperbanyak doa dan zikir. Setelah itu, jamaah akan bergerak menuju Musdalifah. Agenda ibadah haji selanjutnya memasuki tanggal 10 Zulhijjah, dan hari inilah agenda ibadah haji yang paling sibuk. Yang pertama yaitu di daerah Musdalifah. Setelah sampai di Musdalifah, jamaah akan mengumpulkan batu kerikil hingga larut malam dan bermalam di daerah ini. Kerikil yang dikumpulkan akan digunakan untuk melempar jumrah. Selain itu, selama di Musdalifah, dianjurkan untuk tetap memperbanyak doa dan zikir. Sehingga ada 3 agenda ibadah yang dilakukan, yaitu memperbanyak doa dan zikir, mengumpulkan batu kerikil, dan bermalam atau mabit di Musdalifah. Pada pagi hari setelah sholat subuh, perjalanan dilanjutkan ke Mina. Agenda ibadah haji masih di tanggal 10 Zulhijjah, yaitu kembali ke Mina pada pagi hari. Agenda ibadah yang dilakukan adalah melempar jumrah Aqabah. Tugu batu yang paling besar dilempar dengan 7 kali lemparan batu kerikil satu persatu. Ini mengingatkan kita dengan peristiwa yang menjadi dasar pelaksanaan lempar jumrah, yaitu ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam dihalang-halangi oleh iblis untuk membangun kembali Ka'bah. Beliau melempar iblis agar pergi, dan kita melakukan hal yang sama sebagai simbol perlawanan umat manusia terhadap iblis dan tentaranya. Maka di Mina bertambah 1 agenda ibadah haji, yaitu Jumrah Aqabah. Setelah itu, jamaah haji harus bersegera menuju Mekah. Agenda ibadah haji masih di tanggal 10 Zulhijjah, yaitu bersegera menuju Mekah. Ketika sampai di Mekah, jamaah haji memasuki Masjid Haram dari arah pintu Babus Salam.
pintu Babus Salam adalah pintu arah depan antara Bukit Safa dan Marwah. Dan langsung melaksanakan tawaf ibadah atau tawaf haji. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, dimulai dari sudut Hajar Aswad dan berakhir di sudut itu pula. Dan ketika melakukan tawaf, Ka'bah berada di sebelah kiri orang-orang yang bertawaf. Artinya, arah tawaf berlawanan dari arah jarum jam. Setelah itu, mencium Hajar Aswad jika memungkinkan. Kemudian, keluar dari pintu yang sama dari Masjid Haram dan menuju Bukit Sofa untuk melakukan ibadah sa'i. Sa'i adalah berjalan atau berlari-lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Dimulai dari Bukit Sofa, dilaksanakan sebanyak 7 kali, 1 kali hitungan terhitung dari Bukit Safa ke Bukit Marwah atau sebaliknya. Artinya 1 kali pulang balik, hitungan 2 kali. Sa'i dari Sofa ke Marwah adalah hitungannya 1, 3, 5, dan 7. Sedangkan Marwah ke Sofa adalah hitungannya 2, 4, dan 6. Hal-hal yang perlu diperhatikan selama sa'i adalah ketika melakukan sa'i harus suci dari hadas. Yang kedua, naik sampai ke Bukit Sofa dan Marwah bagi jamaah laki-laki. Kemudian menghadap Ka'bah ketika berdoa. Yang keempat, berlari-lari kecil antara 2 lampu hijau. Yang kelima, berdoa dengan doa-doa yang maksur yang datang dari Nabi. Dan yang terakhir, mu'allaq atau berturut-turut tanpa terputus. Setelah itu, dilanjutkan dengan tahallul. Tahallul adalah menghalalkan perkara yang semula diharamkan. Ditandai dengan mencukur sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Tahallul merupakan rangkaian ibadah haji yang artinya melepaskan diri dari larangan ihram setelah melakukan 2 di antara 2 perbuatan berikut. Yang pertama, melontar jumrah Aqabah dan bercukur. Yang kedua, melontar jumrah Aqabah dan tawaf ibadah. Atau yang ketiga, tawaf ibadah, sa'i, dan bercukur. Sehingga di Makkah ada 3 agenda ibadah haji yang harus dilakukan, yaitu tawaf ibadah, sa'i, dan tahallul. Ketiganya harus diselesaikan sebelum maghrib, karena jamaah haji harus kembali ke Mina sebelum maghrib. Sesampai di Mina, hitungan hari memasuki 11 Zulhijjah, karena kita sampai setelah ba'da maghrib. Dan selama 3 hari, yaitu 11, 12, dan 13 Zulhijjah, jamaah tinggal di Mina untuk menyelesaikan 3 lempar jumrah. Lempar jumrah dilaksanakan secara berurut, mulai dari jumrah sugra, kemudian jumrah wusta, dan terakhir jumrah Aqabah. Masing-masing dengan 7 kali lemparan pada 3 hari tersebut. Dengan demikian, di Mina bertambah lagi 1 agenda ibadah haji, yaitu lempar 3 jumrah. Setelah 3 jumrah dirampungkan, jamaah kembali ke Mekah. Agenda ibadah haji selanjutnya memasuki 14 Zulhijjah, yaitu kembali ke Mekah. Agenda yang dilakukan adalah tawaf, sebagaimana tawaf sebelumnya. Tapi tawaf ini dinamakan tawaf wada atau perpisahan, karena ibadah ini dilakukan untuk menutup rangkaian ibadah haji. Agenda penutup adalah tawaf wada. Sahabat belajar yang dirahmati Allah, ternyata rangkaian ibadah haji tersebut baru dinyatakan sah setelah melaksanakan ibadah umrah. Maka di tahap terakhir ini, sebagian jamaah akan memilih pulang dan melaksanakan umrah di kesempatan yang lainnya. Ada juga jamaah yang menunggu selama 3 hari di Mekah dan mulai melaksanakan umrah dan berihram dan berniat umrah dengan miqat dari Mekah. Jamaah seperti inilah yang disebut haji ifrad. Sedangkan yang melaksanakan haji qiran langsung melanjutkan umrah setelah kembali dari lempar 3 jumrah tanpa membuka pakaian ihramnya. Karena ketika memulai haji sudah menggabung niat haji dan umrah secara bersamaan. Sedangkan yang melaksanakan haji tamattu, mereka akan berangkat ke Saudi jauh-jauh hari sebelum musim haji, sebelum tanggal 8 Zulhijjah. Mereka akan melaksanakan umrah terlebih dahulu, lalu beristirahat sebelum memulai rangkaian ibadah haji. Inilah yang dipilih oleh masyarakat Indonesia,
karena lebih mudah dan lebih hemat dana. Sebelum membahas lebih jauh tentang umrah, perhatikan kembali rangkaian ibadah haji berikut. Dari semua agenda ibadah haji tersebut, ternyata ada agenda ibadah yang tidak boleh ditinggalkan sama sekali. Agenda ibadah ini disebut dengan rukun haji. Rukun haji adalah rangkaian kegiatan ibadah yang apabila salah satunya tidak dikerjakan, maka haji tidak sah dan tidak boleh digantikan dengan denda dalam bentuk apapun, yaitu ihram dan niat, wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, dan tertib. Tertib artinya sesuai urutan. Ada pula yang disebut dengan wajib haji. Wajib haji adalah rangkaian kegiatan ibadah yang apabila salah satunya dikerjakan, maka haji tetap sah setelah digantikan dengan membayar dam atau denda atau menyembelih hewan, yaitu ihram dan niat dari mikot, mabit di Mina, mabit di Musdalifah, jumrah Aqabah, lontar 3 jumrah, tawaf wada, dan tidak melakukan pelanggaran. Selebihnya adalah sunnah-sunnah haji. Pelanggaran yang dimaksud adalah bagi laki-laki memakai pakaian yang berjahit, baik jahitan biasa ataupun sulaman, atau yang kedua menutup kepala. Kedua tidak boleh dilaksanakan sama sekali. Kemudian untuk perempuan, menutup muka dan kedua telapak tangan, dan bagi keduanya tidak boleh memakai wangian pada badan dan pakaian, menghilangkan rambut atau bulu badan lainnya, memotong kuku, mengakad nikahkan, baik menikahkan, menikah, atau menjadi wali nikah. Kemudian tidak boleh bersetubuh suami istri, dan tidak boleh berburu dan membunuh binatang liar untuk dimakan. Adapun umrah secara umum sama dengan haji, baik ketentuan dan larangannya. Sering pula disebut dengan haji kecil. Perbedaannya adalah pada waktu pelaksanaan. Umrah tanpa batasan waktu dan dapat dilaksanakan sepanjang tahun. Syaratnya sama, yaitu Islam, balik, berakal sehat, merdeka, dan mampu. Tempat pelaksanaannya di Mekah dan di Madinah. Tidak perlu ke Musdalifah, tidak perlu ke Arab, ke Mina, dan tanpa tawaf wada. Rukun umrah adalah ihram dan niat, tawaf, sa'i, tahallul, dan tertib. Sedangkan wajib umrah adalah ihram dari mikot dan menjauhi larangan umrah yang sama dengan larangan haji. Sedangkan sunnah umrah adalah sama dengan sunnah-sunnah haji. Tambahannya adalah berkunjung ke Masjid Nabawi di kota Madinah. Demikianlah penjelasan tentang haji dan umrah.